Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sesuatu yang spesial bagi teman-teman semua. Hari ini Mimin akan nge-review ulang series Prison Break. Ya, teman-teman gak salah karena pintu teater 1 akan ngebahas lagi tapi akan sedikit berbeda. Karena kualitas yang lebih baik daripada video-video yang dulu Mimin upload. Karena pada saat itu 2 tahun yang lalu Mimin masih ngerintis, editan masih seadanya, ngerekam masih seadanya. Nah sekarang dengan upgrade tools atau alat-alat yang lebih baik, kita akan ngegarap dengan visual dan audio yang lebih memanjakan bagi mata dan telinga teman-teman semua. Oke, bagaimana keseruan series Prison Break? Kita akan bernostalgia teman-teman semua. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene berpindah ke kediamannya rekan agen Kellerman. Ia didatangi oleh Kellerman. Di sini Kellerman berkata ia mencurigai gerak-gerik dari temannya ini. Karena ia mulai sudah tidak sepaham dengan arahan yang diberikan oleh sang wanita misterius. Agen Kellerman memberikan peringatan dan Kellerman pun pergi. Scene berpindah ke ruangan Pop. Agen Kellerman datang ke penjara untuk meminta pemindahan narapidana yang bernama Michael Scofield ke penjara lain. Pop menolak pemindahan tersebut karena untuk apa? Di sisi lain, Pop butuh keahlian Scofield membangun Taj Mahalnya. Namun di sini Kellerman mengancam dengan sebuah foto. Lantas, foto siapakah itu? Lanjut, scene berpindah ke Scofield, Burrow, Abruzzi, Sucre, yang kita sebut saja sebagai tim kabur. Mereka mengadakan rapat. Scofield bertanya kepada mereka akan memilih yang mana, English, Fitz, atau Percy. Scofield berkata akan membuktikannya sendiri. Di sini penonton dibuat bingung apa maksud percakapan tersebut. Scofield pun memberitahu rencana selanjutnya. Scofield kedatangan tamu di selnya dan ternyata ia adalah Pop. Pop berkata bahwa ia yakin ada alasan lain selain Scofield merampok bank. Pop menyuruh Scofield menjelaskannya. Scofield mengaku Burrow adalah kakaknya. Ia masuk penjara sengaja untuk bisa menikmati waktu terakhirnya bersama kakaknya. Pop berkata Scofield akan dipindahkan. Dan Scofield pun tidak menerima dan melawannya. Tapi Pop berkata kau melawan yang lebih tinggi dariku. Pop tidak bisa berbuat apa-apa dan Pop berkata selamat tinggal esok hari. Kamu harus pindah. Scene berpindah, Veronica bersama pengacara Nick meneliti kembali rekaman CCTV. Jika Burrow difitnah, mereka harus percaya bahwa rekaman itu telah direkayasa. Di rekaman terlihat korban mengeluarkan kepalanya, seolah-olah itu disetting agar terbukti kakak Wapres yang dibunuh. Nick berkata tidak ada hentakan pistol. Bisa jadi orang yang mengambil barang bukan Burrow, karena wajah tidak terlihat. Ini dibuat seolah-olah perampokan kepada orang acak. Tapi ini hanya hipotesa. Bagaimana kita mengetahui ini palsu? Nick berkata, aku tahu harus kemana. Abruzzi mengetahui Scofield akan dipindahkan. Scofield berkata itu hanya hoax. Fokus saja pada rencana awal. Scofield mendatangi DB Cooper untuk meminta saran bagaimana agar ia tidak dipindahkan ke penjara lain. DB Cooper berkata kau harus mengajukan permohonan putusan sela. Kamu bisa mengklaim memiliki penyakit, alergi, atau masalah kondisi lingkungan sehingga tidak bisa pindah tempat. Meski permohonan tidak dikabulkan, selama pengajuan tahanan tidak akan dipindahkan dan prosesnya bisa sampai 1 bulan. Lanjut, Dr. Sarah mengetahui suatu informasi yang ia diberitahu oleh temannya bahwa ternyata Lincoln Burrow adalah kakak dari Michael Scofield. Scene berpindah, Pop mendapatkan surat dari Scofield. Scofield berkata bahwa dirinya mempunyai penyakit sinusitis sehingga tidak bisa pindah ke tempat yang dingin. Pop pun menerima ajuan permohonan tersebut. Abruzzi menjalankan misi dari Scofield. Ia menyuruh anak buahnya menghajar penjaga. Kerusuhan terjadi dan ternyata anak buahnya berusaha membuat jiplakan dari sebuah kunci. Jiplakan itu diambil oleh Abruzzi. Lantas jiplakan kunci apakah itu? Kembali ke sel, kini Scofield mencoba untuk simulasi masuk ke lorong belakang sel.
Ia mencuci pakaian dan menjemurnya untuk menghalangi agar tidak terlihat oleh tahanan lain. Ia pun masuk dan mengikuti jalan sesuai denah di tatonya. Dan Scofield pun berhasil menemukan jalan menuju ke rooftop. Kemudian kembali ke sel, Sucre amat marah karena Scofield terlalu lama. Sucre berkata jantungnya rasanya seperti mau copot takut para penjaga datang. Di sisi lain, Abruzzi dan anak buahnya sedang membuat duplikat dari cetakan lilin dengan melelehkan sisir plastik. Nick dan Veronica datang ke ahli editor video. Ia mengatakan tidak menemukan celah video itu diedit. Tapi ia menyadari sesuatu, suara tidak bisa berbohong. Ia menemukan bahwa pantulan suara pistol itu palsu. Veronica meminta sang editor bersaksi di pengadilan, tapi ia meminta bukti rekaman yang asli, bukan salinannya. Veronica dan Nick pun meminta kaset rekaman yang asli diarsip ke kepolisian. Tetapi ternyata pipa di ruangan kaset bocor, sehingga membanjiri ruangan tersebut dan merusak kaset-kaset di sana, termasuk kaset rekaman CCTV milik Burrow. Dan apakah itu kebetulan? Tentu saja kalian tahu. Kembali ke penjara, Scofield sedang melanjutkan proyek Taj Mahalnya, dan ia bertanya kepada Pop apa alasannya ia dipindahkan ke penjara lain. Pop mengelak bahwa itu hanya pemerataan jumlah napi saja. Di satu sisi, Scofield mengatakan butuh waktu kayu pondasi ini sampai mengering, dan Scofield harus memeganginya jika tidak maket akan roboh. Scofield meminta izin berada di kantor sampai ini kering. Pop mengizinkan di sana, dan Scofield ditinggal di kantornya sendirian. Tapi ternyata Scofield berbohong karena maketnya sudah kering. Pop pulang ke rumah dan terkejut, ia kedatangan agen Kellerman. Agen Kellerman mengatakan kenapa pemindahan Scofield sangat lama. Di sini, Kellerman memberitahu bahwa dirinya tahu rahasia Pop. Bahwa Pop memiliki anak hasil perselingkuhan yang telah meninggal. Dan ia mengancam akan memberitahu kepada istrinya jika tidak menghilangkan berkas ajuan sinusitisnya Scofield. Pop pun mengusir mereka dan Pop pun menghancurkan berkas Scofield. Scofield menjalankan misinya, ia menuju Abruzzi membukakan pintu dari sisi lainnya untuk bergabung kembali ke sel. Lantas, apa maksudnya? Jadi, di sini Scofield mengelabui si penjaga. Ia mengira Scofield masih ada di dalam. Kemudian Scofield kembali ke selnya dan ia kabur ke lorong kembali. Scofield berkata ini membutuhkan waktu sebentar dan Sucre disuruh untuk berjaga. Scofield tidak memberitahu mau kemana kepada Sucre. Tak disangka, para sipir mengadakan absensi perhitungan napi, dan saat giliran Scofield dipanggil, ia tidak ada di sana. Dan Bellick pun meniup peluitnya bahwa ada napi yang kabur. Sucre enggan memberitahu apa yang terjadi. Sipir yang menjaga Scofield mengatakan bahwa Scofield sedang di ruangan Pop, namun Bellick menyuruh untuk memeriksanya. Dan benar, ia tidak ada di sana. Alarm berbunyi dan pasukan dikerahkan. Scofield kabur lewat rooftop. Nah, tapi anehnya, mengapa Scofield kabur sendirian? Ternyata Scofield tidaklah kabur. Ia hanya ingin menyaksikan prosedur pertahanan penjara jika ada napinya yang kabur. Dan mobil polisi berdatangan dari jalur yang berbeda. Scofield melihat waktunya seberapa cepat polisi datang. Nah, jadi pilihan English Fitzpercy di awal scene tadi itu adalah nama sebuah jalan. Scofield ingin mengetahui jalan mana yang nanti akan diambil ketika berhasil keluar dari penjara. Dan jalan Fitz lah jawabannya yang tidak ada mobil-mobil polisi yang datang dari sana. Sungguh luar biasa jenius sekali si Scofield ini. Pop pun datang kembali ke penjara dan memeriksa ruangannya. Setelah Pop cek, ternyata Scofield ada di sana. Scofield berkata ia tidak kemana-mana dari tadi. Dan penjaganya berkata, itu salahku tidak mengecek ke kolong meja. Bellick merasa melakukan tindakan konyol dan marah kepada Scofield. Namun Pop membela Scofield. Tapi di sini juga Pop berkata kepada Scofield bahwa pemindahan akan tetap terjadi besok. Pop datang ke gereja dan ia menceritakan kesalahan-kesalahan di masa lalu kepada pastor. Ia merasa sangat menyesal sekali.
Nick dan Veronica pulang ke rumah dan mereka terkaget melihat pintu rumah yang terbuka. Saat dicek, tidak ada barang yang hilang, kecuali rekaman CCTV. Veronica panik. Ia berkata tidak ada yang tahu tempat penyimpanan kaset itu, kecuali Nick. Veronica pun menaruh curiga kepada Nick. Inilah hari dipindahkannya Scofield dan merupakan akhir yang menyedihkan. Hey, fish face! Sorry. Karena Pop tersadar ia melakukan kesalahan, ia pun mendatangi Scofield dan membatalkan pemindahannya tersebut. Scofield pun tidak jadi dipindahkan. Pop pun segera pulang ke rumah dan menemui istrinya. Ia pun akan menceritakan rahasianya. Kellerman melapor kepada wanita misterius bahwa misinya untuk memindahkan Scofield itu gagal. Dan dia berkata bahwa yang bisa membunuh Burrow bukan hanya kursi listrik saja. Scene dilanjutkan dengan Veronica yang dikabarkan oleh kantor mendapatkan pesan yang banyak dari Nick. Tapi Veronica menghiraukannya karena ia berpikir Nick adalah seorang yang jahat. Dan di sini Veronica berkata jangan mengikuti lagi. Nick berkata, apakah kau percaya aku yang mengambil rekaman CCTV tersebut? Veronica di sini hanya bisa mengusir Nick. Berpindah ke sel di malam hari, Scofield akan menjelaskan misi selanjutnya, yaitu misi wajah iblis. Ia terlihat sedang mengukur langkah di dekat dinding di sana. Di sel, Sucre panik mendengar akan ada pengecekan oleh sipir. Dan Sucre pun memasukkan bantal ke dalam selimut di kasur Scofield. Sipir pun datang dan meminta Scofield untuk membuka selimutnya karena ia curiga itu tidak bergerak. Karena tidak menjawab, sipir memutuskan untuk masuk. Dan ternyata Scofield sudah ada di sana. Scofield berkata, aku sudah memiliki jadwal pelarian. Kita harus menjalankan misi sesuai dengan waktunya. Sucre bertanya jika harus seperti ini bentar-bentar ada pengecekan, kapan bisa selesainya. Sucre memiliki ide yang cukup gila. Misi itu adalah membuat penjara lockdown, di mana ketika di lockdown, semua napi akan ditahan di selnya masing-masing. Tidak ada acara keluar ke halaman, dan yang pasti tidak ada sipir yang masuk. Lalu bagaimana cara membuat lockdown? Yaitu dengan cara mematikan pendingin penjara. Semua tahanan akan kepanasan dan emosi pun akan meningkat di sana. Itu bisa membuat ricuh penjara. Scofield pun setuju menjalankan rencana tersebut. Scene berpindah dan di sini terlihat seseorang yang menelpon napi di dalam sana untuk misi membunuh Burrow. Lanjut, Dr. Sarah yang baru datang menghampiri Scofield dan berkata, kenapa kau tidak bilang bahwa Burrow adalah kakakmu? Dr. Sarah berkata bahwa ia bisa membantu agar jadwal berobatnya berdekatan agar mereka bisa saling bertemu. Scofield pun mengucapkan terima kasih. Scene berpindah, Scofield membeli pengocok telur dari napi lain. Untuk apa? Nanti kita akan tahu. Lanjut, T-Bag kembali dari rumah sakit setelah sebelumnya ia babak belur dihajar oleh Abruzzi CS. Ketika kembali ke selnya, T-Bag senang karena sudah mendapatkan asisten barunya pengganti asisten yang telah dibunuh oleh napi lain. Dan di satu sisi, Scofield pun melakukan aksinya untuk mematikan AC. Datang bertamu, Veronica marah karena melihat Nick sudah mendahuluinya. Ia berkata kepada Burrow, jangan percaya kepada Nick, kita tak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi di sini, Nick mengatakan punya bukti. Nick menjelaskan bahwa ia mencari tahu siapa yang menelpon polisi untuk menggerebek ke kamarnya Burrow. Dan setelah ia cek, ternyata telepon itu berasal dari Washington DC, yang jaraknya ribuan kilometer dari sana. Mereka mendapat bukti bahwa yang menelepon sebagai saksi Burrow masuk ke apartemen adalah palsu. Tapi bukti tidak sebanding dengan bukti CCTV. Nick berkata kita harus ke Washington untuk mencari info lebih lanjut. Itu pun jika kalian percaya kepada Nick. Lanjut, terlihat para napi sedang kegerahan.
Di sisi lain, Scofield sedang menggambar salinan wajah setan dari tatonya. T-Bag di sini memprotes dengan suhu yang panas tersebut. Mereka disuruh untuk berbaris dan T-Bag membuat onar. Ia mengatakan panas di sini seperti di Afrika. T-Bag sedikit menyindir bahwa ia menunjuk pria kulit hitam dan berkata, pria ini tadi pagi kulitnya masih putih. T-Bag diguyur karena tidak mau menurut untuk mundur. Dan sipir pun mengatakan lockdown. Semua pintu sel pun ditutup. Lalu Sucre ikut bersama Scofield untuk pergi ke lorong. Di sini para tahanan menggila. Puncaknya ketika melihat Bellick membongkar rahasia T-Bag, yaitu ada seorang pria yang memperkosa adik perempuannya sendiri yang mengidap cacat. Dan kemudian lahirlah seorang bernama T-Bag. Di sini T-Bag marah sejadi-jadinya. Para sipir awalnya tenang-tenang saja, tapi ia mulai khawatir mereka akan menjebol penjara. Dan ternyata benar mereka berhasil menembusnya. Bellick meminta sayap A ditutup aksesnya ke sayap B. Scofield tiba di dinding dan menjelaskan kepada Sucre bahwa di balik ini ada sistem pembuangan air tua penjara. Jika masuk ke sana, kita bisa masuk ke rumah sakit. Dan jika masuk ke rumah sakit, kita bisa keluar dari sini. Scofield pun menyalakan lampu sorotnya dan ternyata di sini ia membuat proyeksi gambar wajah setannya ke dinding. Vero dan Nick diusir karena ada kerusuhan dan sipir membawa kembali Burrow ke selnya. Tapi saat ingin kembali ke selnya, mereka bertemu T-Bag yang kebetulan lewat di sana. Dan mereka pun akan menghajar sipir tersebut, tapi Burrow melindunginya. Perkelahian pun terjadi, namun Burrow berhasil dipukul hingga pingsan. Dan sipir ini pun menjadi tawanan. Dr. Sarah terlihat sedang berada di ruang rawat rumah sakit di sayap B. Para pasien penjara mengetahui ketika Dr. Sarah masuk, para pasien di sana ikut mengamuk dan menghajar sipir di sana. Dr. Sarah pun diserang oleh para napi. Namun ia berhasil melawan dan masuk mengurung ke ruangan. Para napi pun segera ingin mendobrak ruangan di sana untuk menangkap Dr. Sarah. Lanjut, para napi mengancam sipir untuk mengatakan jika rumah sakit aman. Sucre meremehkan Scofield. Ia berkata tidak akan mungkin meminta bantuan setan untuk menghancurkan dinding. Yang kita butuhkan adalah martil, namun tidak punya. Scofield berkata, kita tak butuh martil, kita hanya butuh pengocok telur. Bagaimana bisa menghancurkan dinding dengan pengocok telur? Scofield berkata, pengocok telur hanya digunakan untuk membuat lubang-lubang kecil saja. Ia menyebutkan hukum elastisitas Hooke. Dengan melubang-lubangi titik fatal akan membuat dinding rapuh. Ternyata fungsi dari wajah setan ini adalah sebagai tanda di mana saja Scofield harus mengebor. Mereka pun mulai mengebornya. Bob mendapatkan telepon dari gubernur yang menanyakan keselamatan anaknya, yaitu Dr. Sarah. Bob mengatakan anak Anda baik-baik saja karena dia sedang di sayap B. Gubernur akan memecat Bob jika terjadi apa-apa dengan Dr. Sarah. Lanjut, di satu sisi T-Bag membawa sipir ke sel penjara dan di sini T-Bag menyiksa sipir tersebut. Ia menghajar sampai masuk ke ruangan Scofield dan sipir tidak sengaja membuka wastafelnya. Rencana kabur Scofield diketahui oleh T-Bag. Tapi di sini Abruzzi menutup mulut T-Bag. Scofield pun kesal karena rencananya ketahuan oleh T-Bag dan sipir. T-Bag melakukan negosiasi bahwa dia tidak akan membocorkan hal tersebut asal dia ikut pelarian bersama mereka. Dan T-Bag menyarankan sipir itu dibunuh agar tidak ada saksi. Scofield pun tak setuju. Scofield mendengar kabar bahwa para tahanan menyekap seorang dokter. Ketika Scofield melihat CCTV dengan cepat, ia bergegas untuk menyelamatkan Dr. Sarah lewat lorong. Dan Scofield berpesan jangan ada yang menyentuh sipir tersebut. Lanjut, Burrow tersadarkan oleh D.B. Cooper dan ia bertanya di mana Scofield. Lalu ada orang berkata bahwa ia tahu Scofield dan akan mengantarkannya ke sana. Siapakah pria tersebut?
Kembali ke Dokter Sarah, ia berusaha untuk mempertahankan dirinya sebisa mungkin dengan menggunakan barang-barang yang ada. Lantas akankah ia bisa bertahan? Jawabannya ada di episode selanjutnya. Bersambung.